Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rojali. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A dengan nomor NIM yaitu 1872050039. Di sini saya akan menjelaskan tentang intelijen sejarah kecerdasan buatan. Langsung aja ke slide yang pertama, yaitu sejarah kecerdasan buatan. Istilah kecerdasan buatan diciptakan pada tahun 1956. Tetapi AI telah menjadikan kian populer saat ini berkat peningkatan volume data, algoritma canggih, dan peningkatan daya serta penyimpanan komputasi. Riset AI awal pada tahun 1950-an mengeksplor topik-topik seperti penyelesaian masalah dan metode simbolik. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan AS menaruh minat terhadap jenis pekerjaan ini dan mulai melatih komputer-komputer untuk menirukan penalaran manusia yang mendasar. Misalnya, Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA menyelesaikan proyek pemetaan jalan pada tahun 1970-an dan DARPA menghasilkan asisten pribadi cerdas pada tahun 2003. Jauh sebelum Siri, Alex atau Cortana diberi nama. Pekerjaan awal ini membuka jalan bagi otomatisasi dan penalaran formal yang kita lihat di komputer saat ini, termasuk sistem pendukung keputusan dan sistem pencarian pintar yang dapat dirancang untuk melengkapi serta meningkatkan kemampuan manusia. Selanjutnya, mengapa kecerdasan buatan penting, yaitu ada 5. Yang pertama, AI mengotomasi pembelajaran dan penemuan berulang melalui data. Dan yang kedua, AI menambahkan kecerdasan. Ketiga, AI beradaptasi melalui algoritma pembelajaran progresif. Yang keempat, AI menganalisasi data lebih banyak dan lebih dalam. Yang kelima, AI mencapai keakuratan mengumumkan. Yang keenam, yaitu AI memanfaatkan sebagian besar data. Langsung aja. Yang pertama, yaitu AI mengotomasi pembelajaran dan penemuan berulang melalui data, tetapi AI berbeda dengan otomasi robotik yang digerakkan oleh perangkat keras. Alih-alih mengotomasi tugas manual, AI melakukan tugas-tugas yang sering bervolume tinggi, terkomputerisasi dengan andalan dan tanpa mengalami kelelahan. Untuk jenis otomasi ini, penyelidikan manusia masih penting untuk mengatur sistem dan mengajukan pertanyaan yang tepat. Dan yang kedua, dan tiga, yaitu yang kedua, AI menambahkan kecerdasan pada produk-produk yang ada. Di sebagian besar kasus, AI tidak dijual sebagai aplikasi individu, akan tetapi produk yang sudah digunakan akan ditingkatkan dengan kemampuan AI. Mirip seperti Siri yang ditambahkan sebagai fitur pada generasi baru produk Apple. Dan otomatis, platform percakapan, bot, dan mesin pintar dapat dikombinasikan dengan sejumlah besar data untuk meningkatkan banyak teknologi di rumah dan di tempat kerja, mulai dari intelijen, keamanan, hingga analisis inventasi. Dan yang ketiga, yaitu AI beradaptasi melalui argumen. Pembelajaran progresif guna memungkinkan data melakukan programan. AI menemukan struktur dan keteraturan dalam data sehingga algoritma memperoleh keterampilan. Algoritma menjadi pengklasifikasi atau prediktor. Jadi sama seperti argumen yang dapat mengajarkan dirinya sendiri cara bermain catur, AI dapat mengajarkan sendiri produk apa yang akan direkomendasikan berikutnya secara online, dan model-model beradaptasi saat memperbaiki data baru. Propagasi belakang merupakan teknik AI yang memungkinkan model untuk beradaptasi melalui pelatihan dan data yang ditambahkan saat jawaban pertama tidak terlalu tepat. Yang keempat, AI menganalisis data lebih banyak dan lebih dalam menggunakan jaringan neural yang memiliki banyak lapisan tersembunyi. Membangun sistem deteksi penipuan dengan 5 lapisan tersembunyi hampir mustahil pada beberapa tahun yang lalu. Namun sekarang dengan kekuatan komputer yang luar biasa dan big data, perlu adanya banyak data untuk melatih model pembelajaran mendalam karena model tersebut belajar langsung dari data.
Semakin banyak data yang diumpankan kepada model, semakin akurat model tersebut. Selanjutnya, yang kelima yaitu AI mencapai keakuratan mengagumkan melalui jaringan neural mendalam yang sebelumnya tidak memungkinkan, misalnya interaksi dengan Alexa, Google Search, dan Google Pods, semuanya didasarkan pada pembelajaran yang mendalam. Dan ketiganya terus menjadi semakin akurat karena kita semakin sering menggunakannya. Dibanding di bidang medis, teknik AI dari pembelajaran mendalam, klasifikasi citra, dan pengolahan objek sekarang dapat digunakan untuk menemukan kanker pada MRI dengan akurasi yang sama seperti ahli radiologi yang terlatih. Dan yang keenam yaitu AI memanfaatkan sebagian besar data. Jika algoritma merupakan pembelajaran mandiri, data itu sendiri dapat menjadi kekayaan intelektual. Karena peran data kini semakin penting dari sebelumnya, data dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.